Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya akan menjelaskan cara untuk melakukan entry soal di sistem IOCBT. Setelah kita masuk ke web IOCBT, masukkan username dan password guru agar kita bisa login. Setelah masuk, pilihlah kelas sesuai dengan pembagian tugas yang sudah di-share oleh kurikulum. Di sini saya akan mencontohkan untuk membuat soal di matematika wajib kelas 10. Kita klik. Kemudian untuk tempat pembuatan soal sudah kami sediakan, bisa dipilih di bagian gear kedua ini ya, yang bawah. Kemudian pilih scroll ke bawah, gunakan scroll mouse, pilih question atau pertanyaan. Kemudian pada question bank, sini ada drop down, tolong diklik kemudian pilih ASAT 10 matematika. Nah, ini ya. Ini ujiannya dan kelas, kemudian ini mata pelajarannya dan tahun ajarannya. Kita klik. Setelah kita pilih, maka di sini ada deskripsinya. Nah, asesmen sumatif akhir tahun kelas 10, tahun ajaran 2024-2025. Kemudian kita arahkan ke bawah. Di sini kita bisa mulai untuk membuat soal. Di sini saya mencontohkan ada 4 buah soal. Di sini ada 4 buah model soal kalau di saya, yaitu pilihan ganda biasa, kemudian pilihan ganda kompleks, soal menjodohkan, dan soal benar salah. Sebaiknya dipersiapkan dahulu soalnya dengan lengkap dan terdapat kunci jawabannya biar kita kerjanya tidak bolak-balik. Setelah saya siapkan soalnya, kita buat create a new question. Nah, di sini yang pertama kali untuk soal pilihan ganda biasa, kita pilih multiple choice. Kita klik ya, di sini optionnya, kemudian kita klik add. Setelah muncul, sebaiknya diposisikan untuk kode soal ya, mengikuti aturan tertentu agar tidak membingungkan, memudahkan kita melakukan tracking soal dan memudahkan rekan sejawat kita apabila membutuhkan bank soal tersebut. Di sini saya berikan nomor, kemudian saya ikutin nama ujiannya, kemudian kelasnya, kemudian semesternya, dan materi yang akan diujikan pada soal ini. Jadi di sini ada ASAT, kemudian ini kelasnya, kemudian ini semesternya, kemudian ini materinya. Sistem persamaan linear 3 variabel. Nomor soal ini sesuai dengan yang di Word. Nah, saya ketik apa adanya. Kemudian kita bisa mulai untuk mengetik soal di kotak question text di sini. Di sini saya hanya tinggal melakukan copy paste, copy paste ya. Nah, di sini saya ambil soal nomor 1, saya copy, kemudian saya paste di sini. Mohon diperhatikan untuk nomor soal jangan
sampai tertulis karena nanti soal diacak, jadi bisa diedit. Kemudian apabila terlihat ya, terdapat spasi yang agak jauh, bisa di backspace. Kemudian untuk enternya tekan tombol shift ditahan, kemudian di enter, sehingga tidak terkesan terlalu jauh space antar soal. Ini saya backspace, kemudian saya arahkan di sini, saya tekan tombol shift, saya tahan, saya enter, sehingga soal nampak rapi. Karena di sini adalah pilihan ganda biasa, maka pilihan jawabannya nanti kita taruh di bawah. Nah, ini untuk default mark, bisa terakhir ya. Ini untuk grade nilainya, mau diisi skor berapa. Untuk feedback dikosongi saja. Kemudian di sini mohon diperhatikan untuk pilihan ganda biasa, pilihan ganda biasa ya, ini dibiarkan. Kemudian shuffle-nya ini juga dibiarkan biar mengacak soalnya. Kemudian ini optionnya ya. Untuk option bisa pakai yang huruf besar. Nanti jangan khawatir Bapak Ibu, nanti jawabannya mengacak ya, karena di sini ada centangannya. Kemudian pada bagian answers di sini kita bisa memasukkan pilihan option sesuai yang di Word, yang ada di Word kita, bisa diketik manual atau di copy paste. Di sini saya copy. Nah, Anda perhatikan di sini terlihat tidak cukup ya, karena dia membaca formatnya Word. Ini bisa ditarik ke bawah, terlihat. Kemudian bisa kita rapikan, mohon untuk tidak mengikutkan huruf optionnya ya. Bisa kita hapus. Kemudian kita tinggalkan untuk feedbacknya, tidak usah diisi nggih. Kemudian di pilihan kedua atau option B, nah, kita bisa copy lagi. Sini satu persatu Bapak Ibu. Pilihan ketiga, 1, 2, 1. Pilihan kelima. Di bagian feedback tidak usah diisi Bapak Ibu. Setelah kita mengisi optionnya, jangan lupa untuk memberikan kunci jawaban yang benar. Di sini di soal saya, kunci jawaban ada di option C. Nah, di bagian choice 3 di sini. Nah, punya saya di sini soal yang benar, maka grade untuk jawaban ini kita ganti dari non menjadi 100%, yang mengindikasikan bahwa jawaban C ini adalah jawaban yang benar. Setelah selesai, kita klik save change. Nah, kemudian kita cek di sini ya. Nah, di sini saya ada yang terlupakan ya Bapak Ibu. Jadi di sini diikuti tipe soalnya, kemudian mata pelajarannya. Nah, ini yang betul nggih. Seperti yang nomor 1 ini, yang ini tadi saya kurang tepat. Jadi kalau memang perlu kita edit, nah, bisa kita edit di sini. Karena di sini kodenya saya kurang lengkap. Ini biar tidak membingungkan aja. Saya edit. Jadi setelah kelas diikuti tipe soal, kemudian diikuti mata pelajaran. Nah, di sini saya edit. Nah, saya pilih yang edit question. Kemudian sini
setelah kelas saya ganti tipe soalnya PG pilihan ganda, kemudian mata pelajarannya. Nah, di sini saya tulis seperti ini. Ini untuk apa? Agar kita punya bank soal dengan kode soal yang sesuai. Jadi sewaktu-waktu terjadi masalah, kita tidak bingung. Soalnya itu tidak sampai salah ya. Di sini sudah saya edit, kemudian saya save. Nah, ini yang jam 8.27. Nah, ini ya. Ini yang atas yang hasil edit tadi. Dan kita sudah buat satu soal. Oke, berikutnya kita akan melanjutkan untuk membuat soal tipe berikutnya, yaitu pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks. Di sini saya copy kode soalnya biar urutannya rapi. Saya taruh di notepad. Nah, di sini soal saya yang lama. Kemudian kita buat create a new question. Nah, untuk pilihan ganda kompleks, kita pilih yang ini, all or nothing. Ya, jadi memilih pilihan ganda kompleks. Kalau benar semua dapat nilai, kalau ada yang salah tidak dapat nilai ya. Jadi all or nothing. Kita add. Kemudian untuk question name, ini kode soalnya. Ini saya rubah. Nomor soal 2. Nah, ini ganti PGK, pilihan ganda kompleks. Ini kebetulan materinya saya masih sama. Kemudian untuk soalnya, ini dibiasakan dicantumkan. Ini ini ya petunjuknya soal pilihan ganda kompleks. Jadi biar anak-anak tahu bahwa soal yang mereka kerjakan adalah pilihan ganda kompleks. Terdapat jawaban lebih dari satu. Di sini nomor soal, jangan lupa dihapus. Jadi kalau di question name bisa kita cantumkan nomor soalnya biar kita bisa tracking soal kita di Word apakah sudah sama. Tapi untuk di question text-nya tolong jangan dimasukkan nomor soalnya. Dan sama kayak tadi, ini saya backspace, saya enter, shift enter, sehingga tidak terlalu jauh. Di sini, kemudian saya copy lagi 1Y2Z3. Ini dikosongin nggih Bapak Ibu. Shuffle-nya biarkan, ini ganti huruf besar. X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan 3, kemudian Y1, Z1. Y sama dengan 1, C4, ini option do ya. Z sama dengan 1, YZ. Nah, jawaban kalau di soal saya yang merupakan jawaban pilihan ganda kompleks adalah option A, B, dan E. Sehingga di sini kita pilih choice 1. Ini kalau nggak kelihatan bisa ditarik di ini. A
B, dan E. Nah, ini yang terakhir. Ya, di sini ada 3 jawaban yang benar dan harus dipilih oleh siswa agar soal ini bernilai benar. Kita save change. Sehingga sekarang kita sudah punya 2 model soal. Nah, ini pilihan ganda biasa, PG. Yang ini pilihan ganda kompleks. Nah, ini lambangnya juga berbeda Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Berikutnya kita akan membuat soal tipe yang ketiga, yaitu menjodohkan. Nah, di sini kita buat create a new question, kemudian pilih matching. Nah, ini ya, matching, kemudian add. Untuk kode soalnya, saya ambil ini. Ini soal nomor 3, nggih. Ini kode soalnya dirubah. Ada yang biasanya mengetik JD atau MJD. Nah, terserah Bapak Ibu cocok apa. Kalau di sini saya pilih JD, menjodohkan. Kemudian kita kopas soalnya sama. Nah, dibiasakan untuk nama tipe soalnya selain pilihan ganda. Nah, ini saya tulis biar paham anak-anak ngerjakan apa. Kemudian saya copy di sini. Ini nomor soalnya dihapus. Dan ini saya shift enter. Nah, di sini soalnya panjang ini berapa harga masing-masing bot tersebut. Nah, ini kan ada di soal Word. Ini jangan diikutkan Bapak Ibu. Nah, jadi soal ini pernyataan jawaban ini tolong jangan diikutkan di bagian question text biar tidak membingungkan. Sebagai gantinya ini nanti yang akan kita masukkan di bagian optionnya. Oke. Jadi ini saya hapus. Hapus. Sehingga soal berhenti sampai di sini. Kemudian pada bagian shuffle, nah ini biarkan. Nah, ini Bapak Ibu. Ini pertanyaan, ini jodohnya apa? Jawabannya apa? Ini pertanyaan, jodohnya apa? Kita bisa buat beberapa. Nah, di sini untuk yang jeruk. Nah, ini jeruk. Tanpa kode di sini saya, karena sekali lagi ini soal ini hanya berlaku untuk tipe tulisan teks di kertas, sedangkan kita mengerjakan di IOCBT ya. Ini jeruk gandengannya dengan ini. Ini ya. Jadi jeruk kalau di soal Word ini soalnya Bapak Ibu, bukan jawabannya. Jadi yang ada di kotak ini adalah soal versi Word-nya. Jawabannya yang di bawah. Jadi kalau di sini jeruk pasangannya di Rp12.000. Jadi di sini saya copy. Nah, jadi jeruk jawabannya Rp12.000. Ini sebenarnya merupakan pasangan jawaban yang benar. Oke, jadi Bapak Ibu jangan sampai salah menaruh. Jadi untuk pernyataan jeruk jawabannya Rp12.000. Sekali lagi ini adalah jawaban yang benar, pasangan jawaban yang benar. Mohon Bapak Ibu berhati-hati ketika mengisi di pasangan soal menjodohkan ini. Ini terus apel gandengannya 18.000. Saya tulis saja biar cepat. Manggis 8.000.
Oh, ini saya kurang. Manggis 8.000. Ini sekali lagi yang saya tulis di sini adalah pasangan pertanyaan dan jawaban yang benar. Oke. Jadi bukan soal yang teracak. Ini perhatikan Bapak Ibu. Jadi kalau yang ini di versi Word, ini adalah pernyataan dan jawaban yang teracak. Nah, siswa harus menjawab manual kalau ini. Jadi A gandengannya 12.000, jeruk gandengannya 12.000. Ini apel 18.000 ya. Ini makanya kuncinya B4, manggis 8.000. Nah, ya. Jadi ini kuncinya. Ya, kuncinya di sini yang harus kita tuliskan yang benar. Ya, bukan yang salah. Kalau sudah kita save. Kalau memang sudah sesuai. Tapi Bapak Ibu juga bisa membuat pengecoh. Okay? Pengecoh maksudnya apa? Jadi ada 3 pernyataan tapi ada 4 jawaban. Nah, salah satu jawaban sebagai pengecoh. Bisa Bapak Ibu. Di sini saya pilih blank. Nah, saya tambahkan. Di sini kemudian ada pernyataan atau pertanyaan keempat, 5 dan 6. Ini saya ambil salah satu di sini, yaitu yang 9.000. Di sini saya ketik 9.000. Yang ini tidak usah diisi Bapak Ibu. Nah, ya, karena ini hanya sebagai pengecoh. Nah, ya, pengecoh. Kemudian kalau sudah kita save change. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa melakukan preview terhadap soal-soal yang sudah kita buat tadi. Kita ambil yang menjodohkan ini, klik edit kemudian preview. Nah, seperti ini modelnya Bapak Ibu. Kita menjodohkan jeruk. Nah, ini yang saya maksud. Ya, kalau tanpa pengecoh, ini angka rupiah 9.000 ini nggak ada tanpa pengecoh. Ini tadi kan kita buat pengecohnya. Ini nanti yang dipilih sama anak-anak. Nah, oke. Dan berikutnya kita akan ke tipe soal yang terakhir, yaitu tipe soal benar atau salah. Oke. Kita buat create new question, kemudian kita pilih true false. Nah, di sini kemudian kita add. Soal keempat, kemudian kita bisa ganti BS, benar salah. Nah, ini saya ambil dari Word. Ini sama, kita berikan soal benar salah. Nah, ini model soal cerita. Ini nomor soal saya hilangkan. Nah, di sini saya model soal cerita, dan ini adalah sebenarnya adalah pernyataan yang salah atau soal yang salah. Jadi jawaban yang benar seharusnya nanti harus false. Nah, jangan sampai Bapak Ibu salah membuat jawaban, okay? Dan di sini correct answer-nya false. Kalau soal ini cerita ini adalah benar, maka correct answer ini harus diganti true. Okay? Nah, jadi jangan sampai Bapak Ibu salah membuat pilihan jawabannya. Untuk ini nggak usah diisi. Nah, ini ya, sudah.
Karena sekali lagi soal saya ini adalah sebuah cerita yang salah, okay, maka jawaban yang benar adalah false. Sehingga correct answer-nya false. Ini saya save. Ini lambangnya seperti ini Bapak Ibu, benar salah. Kalau ingin dicek, di preview bisa. Nah, di ini, jadi pilihannya hanya true atau false. Di ini kalau kita pilih true, ya, kemudian kita coba, nah, ya, maka salah. Karena jawabannya benar adalah false. Jangan sampai Bapak Ibu salah membuat pilihannya. Jadi kalau pilih ini, benar ini. Nah, sama untuk yang menjodohkan biasa. Nah, tadi ini kita preview bisa. Ini. Ini preview untuk menguji soal kita. Apakah sudah sesuai dengan keinginan kita atau belum. Oke. Kemudian tadi ada bilan ganda kompleks. Ini PGK. Kita bisa preview juga. Ini terlihat optionnya bentuknya kotak ya. Berarti ada pilihan jawaban yang bisa dipilih lebih dari satu. X1, 2, 1. Finish. Nah, ini karena saya menjawab sesuai kunci, maka ini benar. Tapi kalau kemudian 1, sorry, X-nya 1, Y-nya 1, ini seharusnya Z1. Saya ganti gini. X1, Y1, Z-nya 3. Seharusnya 1, 2, 1. Seperti ini. 1, 2, X1, Y2, Z1. Seharusnya A ini. Ini maka nanti akan menghasilkan jawaban yang salah. Nah, meskipun ini 1, ini 2-nya benar. Kalau Z-nya harus 1 ya. Ini untuk mengantisipasi anak yang iseng dijawab semua ya. Jadi kalau ada pilihan ganda kompleks tapi ikut multiple choice, itu kemarin konsekuensinya ketika anak jawab ngawur diisi semua, jawabannya pasti dia dapat skor. Kita kan tidak menginginkan seperti itu. Jadi ini harus diisi semua. Jadi kalau benar-benar, kalau ada satu saja yang salah, maka salah. X-nya 1 sudah benar, Y-nya 2 benar, Z-nya seharusnya 1, seharusnya ini. Nah, dia milih 3. Karena saya pilih 3, maka jawaban untuk soal ini dianggap salah. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara memasukkan gambar. Memasukkan gambar sebenarnya cukup mudah Bapak Ibu, hanya tinggal copy paste dari Word, entah itu menggunakan snipping tool atau menggunakan tool yang lain. Paste-nya langsung diarahkan ke dokumen. Jadi di sini saya buat multiple choice karena soal saya pilihan ganda biasa. Soal ke-5. Kemudian kita ambil dari Word. Nah, di sini saya copy soalnya.
kemudian gambarnya ini. Nah, ini bisa kita copy langsung, atau kalau misalnya menggunakan snipping tool, saya crop seperti ini. Kemudian saya paste. Nah, Ctrl V langsung ke question text. Kemudian ini jawabannya 30,1. Dua koma satu 35,1. Ke 7,241. Jawaban C. Ini jawaban C. Kita beri grade 100%. Kemudian jangan lupa kita save. Ini soal nomor 5 yang mengandung gambar, bisa kita review. Nah, seperti ini. Sebagai tambahan Bapak Ibu, kadang-kadang pada beberapa soal bacaan yang mengambil sumber dari link eksternal, entah itu dari detik.com atau kompas.com, mohon untuk tidak ditulis di soalnya. Nah, jadi semisal, nah, di sini ada sumber dari www.kompas.com, di mana gitu ya. Ini mohon untuk tidak usah mencantumkan link pada soal, ya. Jadi cukup yang versi Word-nya saja, tapi untuk yang versi online soal di IOCBT ini, mohon jangan mencantumkan link, karena apabila anak tidak sengaja nanti mengklik link ini, dia akan terlempar keluar, mengakibatkan soal ujiannya tidak bisa diakses dan merugikan siswa. Oke, jadi sekali lagi yang mungkin ada sumber bacaan connect ke link eksternal, mohon untuk dihapus linknya. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesulitan dalam pengentrian soal, bisa menjabri kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas.